Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan materi tentang etika Islam dalam manajemen keuangan guna memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dalam Islam. Kelompok kami beranggotakan dari yang pertama, Tiaskia Timingpaluki, Yunus Tiawati, Lucia Aulia, dan Muminurul Faiko. Oke, jadi di sini subbab yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian etika manajemen keuangan. Yang kedua, kita akan menjelaskan perkembangan etika manajemen keuangan. Yang ketiga, fungsi manajemen keuangan. Yang keempat, ada tujuan etika manajemen keuangan. Yang kelima, ada tanggung jawab manajemen keuangan. Dan yang terakhir, ada kode etik manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian etika manajemen keuangan. Etika berasal dari bahasa Latin, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan. Bahasa Arabnya yaitu akhlak, bentuk jamak dari mufradnya huluk, artinya budi pekerti. Dan keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang merujuk pada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap baik atau benar. Kemudian, manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan akan menjualnya. Kesimpulannya, etika manajemen keuangan yaitu manajemen dalam mengusahakan laba harus tunduk pada norma-norma sosial di lingkungan mereka bekerja dan tidak boleh menipu masyarakat konsumen. Yang kedua ada perkembangan manajemen keuangan. Secara ringkas, disiplin keuangan mengalami perkembangan dari yang disiplin deskriptif menjadi makin analitis dan teoritis. Dari yang lebih menitik beratkan dari sudut pandang pihak luar atau kreditor menjadi berorientasi pengambilan keputusan bagi manajemen. Di sini ada dua perkembangan. Yang pertama itu di tahun 1920. Pada tahun 1920-an, capital budgeting dirumuskan. Model ini menjelaskan perlunya diperhatikan nilai waktu uang tersebut sewaktu melakukan keputusan investasi. Yang kedua, pada tahun 1950-an, Harry Markowitz merumuskan portfolio teori dan kemudian dikembangkan oleh Sharpe, Lisner, Taylor pada tahun 1960-an dengan capital asset pricing model. Teori dan model tersebut berguna dalam merumuskan risiko yang relevan untuk investasi. Selain itu, perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik.
Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama ada perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lain untuk periode tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan. Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Mencari dan mengeksploitasi sumber dana untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, ada penyimpanan keuangan. Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang terakhir ada pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya, expense, dan cost, guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan expansion. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen keuangan. Tanggung jawab manajemen keuangan yaitu membuat planning tentang pengadaan dan pengalokasian dana guna memaksimumkan nilai perusahaan. Di antaranya, yang pertama yaitu peramalan dan perencanaan. Manajer keuangan harus berhubungan dengan para eksekutif yang lain dalam memprediksi masa depan perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi dan pembiayaan. Manajer keuangan harus dapat menyediakan modal-modal untuk bahan pendukung dalam pertumbuhan perusahaan. Sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan adalah modal internal dan eksternal. Yang ketiga, koordinasian dan pengendalian. Manajer keuangan harus dapat bersikap kooperatif atau bekerja sama dengan eksekutif bidang lain, agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang terakhir yaitu interaksi dengan pasar modal. Manajer keuangan harus selalu berhubungan dengan pasar modal, karena pasar modal adalah salah satu tempat penyedia dana. Selanjutnya yaitu kode etik manajemen keuangan dalam perspektif Islam. Kode etik manajemen adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam sistem nilai Islam, syariat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun, di samping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada keyakinan Islam. Beberapa landasan kode etik Muslim adalah yang pertama yaitu integritas. Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 26 disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Selain itu juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Dan juga berikanlah
kembali kepercayaan kepada mereka yang kamu percaya terhadapnya. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip kekhalifahan manusia di bumi. Allah berfirman, Aku akan menciptakan khalifah di bumi. Pada surat Al-Baqarah ayat 30. Ini berarti manusia dipercayakan untuk membangun dan memakmurkan buminya ini. Kekhalifahan ini didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di bumi ini adalah Allah, dan kepemilikan manusia terhadap kekayaan yang di bumi ini bukanlah tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk menjalani kehidupan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Manusia harus memperhatikan perintah dan larangan Allah selaku pemilik semua yang ada di bumi ini dalam penggunaannya. Sebab manusia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana ia menggunakan kekayaannya itu. Yang ketiga yaitu keikhlasan. Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit, dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar, tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah. Jika hal ini bisa diwujudkan, maka tugas akuntan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah, di samping tugas profesi yang berdimensi material dan dunia. Yang keempat yaitu ketakwaan. Takwa adalah sikap ketakutan kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagai salah satu cara untuk melindungi dari akibat negatif dan perilaku yang bertentangan dari syariah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal lain yang tidak sesuai dengan syariah. Ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 1-2. Yang kelima yaitu takut kepada Allah dalam setiap hal. Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya, dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan atau auditor harus berperilaku takut kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri, sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Allah berfirman, Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang terakhir ada manusia bertanggung jawab di hadapan Allah. Akuntan muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua perilakunya, dan dia akan mempertanggungjawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat, baik tingkah laku yang baik maupun yang besar. Karenanya, akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah, karena dia takut akan mendapatkan hukuman nantinya di hari akhir. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6, dan pada Surat Al-Imran ayat 199. Oleh karenanya, akuntan atau auditor eksternal atau internal harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya di hadapan Allah dan juga kepada publik figur, profesi, atasan, dan dirinya sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya.
Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar, serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok kami kurang jelas dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.